Hahaha. Hah? Hahaha. Mama, aku hebat sekali sekarang. Memang putri mama letong kita hebat sekali. Ayo, berputar satu kali. Ayo, itu. Bisakah Papa menemani Litong lebih sering? Seperti Papa yang suka menuruti kemauanmu. Hakik, Anda kenapa? Letong, sepertinya terjadi sesuatu pada Nian. Papa pergi lihat sebentar. Kamu main sendiri di sini ya. Papa segera kembali. Aku tidak mau. Papa selalu bicara begitu, tapi tidak pernah kembali. Letong, Nian punya penyakit jantung, tidak boleh ditunda. Jadilah anak baik. Menurut ya. Masih. Terima kasih. Paman Shengnya, Nini sangat sakit. Apakah Nini akan mati? Tidak akan Nini. Paman di sini, jangan takut. Papa. Kakshengyan, jantungnya lemah sejak kecil, mungkin penyakit jantungnya kambuh. Jangan khawatir, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Papa. Oh. Jika terjadi sesuatu padanya, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Halo, Letong. Bagaimana mainnya? Apa kamu senang? Sayang, Mama belikan saya bayam. Malam ini Mama masakan untukmu ya. Mama, tolong aku. Letong, ada apa denganmu? Letong? Letong, jangan menakuti Mama. Letong, ada apa denganmu? Letong, jangan menakuti Mama. Letong? Angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Kakshengnya, untung saja kau tepat waktu membawa Nyannya ke rumah sakit. Kalau tidak, aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Nian adalah satu-satunya putriku. Aku tidak boleh kehilangan dia. Antara kita berdua tidak perlu bicara sungkan seperti itu. Tenang saja, ada aku, Paman, dan Bibi di sini. Nian akan baik-baik saja. Itu kakakmu. Terima kasih. Kamu jaga Nian di sini. Aku mau lihat Letong sebentar. Kakshengin, bisa tidak kamu tetap di sini menemani kami? Nian belum sadar. Aku benar-benar tidak tenang. Semua Letong. Aku akan menelepon Bibi dan memintanya memberitahu Kak Su-wan. Ya? Kalau memang sulit bagimu, lupakan saja. Lagi pula selama bertahun-tahun ini Nian tidak punya ayah. Kami pun baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Aku janji akan menemanimu. Kakshengnya, kamu baik sekali. Letong, kau pasti akan mengerti ayah, kan? Tidak mengerti pun tidak apa-apa. Ayah akan mencari cara agar kau memaafkan ayah. Hahaha. IBU, apa IBU tahu kemana Sheng Tian membawa Letong? Jadi, Hahaha. Aibu. Beraninya kau bicara dengan sikap seperti itu pada ibu. Aibu. Maaf, aku tadi terlalu panik. Tapi Letong, dia benar-benar dalam bahaya. Apa ibu bisa beritahu di mana mereka?
Bahaya? Dia sudah dewasa, bahaya apa yang bisa terjadi padanya? Apalagi Shengyan bersamanya? Daripada setiap hari kau terus-terusan merasa curiga, Lebih baik kau pikirkan cara melahirkan anak laki-laki yang sehat untuk keluarga Syah kami. hanya peduli pada anak pembawa sial itu. Apa gunanya? Ibu, Letong benar-benar dalam bahaya. Dia baru saja meneleponku. Dan memintaku untuk menyelamatkannya. apa? Adudu, nian-nian kecilku sayang. Iya, aku segera ke sana sekarang segera. Bu, aku mohon padamu. Letong benar-benar dalam bahaya. Tolong beritahu aku di mana mereka. Minggi. Ya, aku mohon padamu. Bisa diam tidak? Berisik sekali. Anak pembawa sial itu begitu berharga? Biar hari ini ku beri kau pelajaran. Shengyan membawanya berenang. Cari saja sendiri kalau mampu. Ayo pergi. Zatu. Laotong, anin tu ko kiestai. Letong, kamu di mana? Anak konsentrasi. Hahaha. Bye. Jangan takut. Ibu akan segera datang menyelamatkanmu. Kakak. Baik, Lilith bertahanlah. Sayang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak orang mencoba merebut putriku. Kenapa ada penculik anak di kolam renang ini? Mana penanggung jawabnya? Aku ingin lihat bagaimana kerja petugas keamanan di sini. Maaf, aku pikir dia tenggelam. Putrimu yang tenggelam? Kukuku sedang latihan menyelam. Kami semua di sini, mana mungkin tenggelam? Sudahlah, ayo pergi saja. 我怎么？这都是怎么办呢？真的你年纪那个mana no? Itu mana no? Letong. Kamu sebenarnya di mana? Letong. Hei, lihat, ada anak kecil yang tenggelam di kolam. Ada videonya juga. Di mana? Aku mohon padamu cepat beritahu aku di mana. Tepat di seberang, di kolam renang indoor Haitian. Latong, IBU datang, Latong. Mohon maaf. Saat kami menemukannya, dia sudah tidak mungkin. Buka matamu, lihatlah ibu. Sayang guys. Ibu memohon padamu. Sayang. Ambulans? Cepat panggil ambulans. Suamiku. Ahahaha. Maafkan kami, Nona Su. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anak Anda sudah terlalu lama tenggelam. Turut berduka cita. 아하하하하. Kunagawu. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku?
Letang, ini semua salah ibu. Andai ibu bisa menemukanmu lebih cepat, kamu pasti tidak akan berada di dalam air selama itu. Sangat dingin di sana, kan? Hihi. Halang napas. Untung saja Nian tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan sangat cemas. Aduh, Untunglah Nian tidak apa-apa. Kalau tidak, aku bisa mati karena khawatir. Bibi, aku tahu Bibi paling sayang pada Nian. Makanya aku langsung menelepon Bibi saat sampai di rumah sakit. tentu saja. Siendeni Nianku menikahimu dulu. Nian pasti sudah jadi cucuku sendiri. Tak kusangka dia malah tertipu oleh jalang suan itu. Memikirannya saja sudah membuatku naik darah. Nenek, jangan marah ya. Nyanyang paling sayang paman Sia. Nyanyang pasti akan menjadikan ninj papa. Benarkah? Kalau begitu nenek tunggu kabar baik dari Nian ya. Aku sudah punya Leitong. Apa yang kalian bicarakan? Shashanyan, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu meninggalkannya sendirian di kolam renang? Xiao Wang, sedang apa kamu di sini? Sedang apa aku di sini? Xing Niang, apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau sangat ingin menjadi suami dan ayah yang baik bagi orang lain? Nikahi saja dia sekalian. Xiao Wang, kau salah paham. Tadi jantung Nian kambuh saat sedang berenang. Aku hanya mengantar mereka ke rumah sakit. Jadi kau meninggalkan Letong sendirian di kolam renang. Apa kau tahu dia baru berusia 6 tahun? Apa kau tahu dia mati tenggelam secara tragis di air? Apa kau tahu dia baru berusia 6 tahun? Apa kau tahu apa yang dia alami? Kenapa berteriak-teriak? Benar saja, dasar anak yatim piatu tidak punya sopan santun. Xia mengabaikan anak istri demi jadi pahlawan kesiangan bagi wanita lain. Dan Lin Qianjiao yang kegatalan merayu suami orang. Inikah didikan keluarga kalian? Kau? Dan kau juga? Begitu memanjakan Zhang Niang? Tapi malah tidak peduli pada anak kandung sendiri. Teroris kenapa? Siapa memangnya si Letong itu? Apa dia pantas dibandingkan dengan Nian? Bu, apa yang ibu katakan? Bagaimanapun juga, Letong itu putri kandungku. Xiao Wang, Letong pasti sangat ketakutan, kan? Tadi situasinya darurat, aku benar-benar tidak punya pilihan. begini saja. Nanti aku akan minta maaf baik-baik pada Letong ya. Minta maaf. Kau ini. Zuan, sudah untung aku masih bersikap baik padamu. Kalau bukan karena putraku, mana mungkin kau bisa hidup enak? Sudah masuk ke perunggu, bukankah hanya berendam sebentar di air? Apa masalahnya? Hai. Kau berani memukulku? Memukulmu? Ricky bahkan ingin membunuh kalian semua. Xingyan, kau lihat itu? Kau dengar apa yang dikatakan wanita gila itu? Serai! Cepat ceraikan dia! Bu, yang ibu katakan tadi keterlaluan, jangan bahas soal cerai lagi ke depannya. Kamu pikir kamu sendiri orang baik. Letong sudah memohon begitu lama, dan akhirnya kamu setuju mengajaknya main. Apa kamu tahu betapa bahagianya dia? Tapi apa hasilnya? Coba beritahu aku bagaimana hasilnya. Kau kisuan, semua kejadian hari ini adalah kesalahanku. Aku terlalu mengkhawatirkan Nian Letong pasti sangat ketakutan. Begini saja, di dalam kartu ini ada 200,000 yuan. Anggap saja ini sedikit niat baikku untuk Letong. Hanya dengan uang segini kamu ingin membayar nyawa Letongku. Lin Qianjiao, apa kamu merasa dirimu itu begitu hebat? Aku? Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin menunjukkan perhatian pada Letong. Kaksuan kamu?
Bagaimana bisa kakak berprasangka buruk padaku? Apa gunanya bicara dengan serigala tak tahu untung yang tak bisa dijinakan ini? Sia, lebih baik kasih uang ini ke anjing daripada ke dia. Memangnya mereka itu siapa? Berlindung di balik status teman, tapi melakukan segala hal yang menjijikan. Orang tidak tahu malu seperti kalian. Apa tidak takut mati disambar petir? Suwan, apa belum cukup kamu buat keributan? Aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Dulu kamu tidak pernah bersikap tidak masuk akal seperti ini. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah bersikeras untuk menikah denganmu dulu. Hari ini aku pasti menceraikanmu. Xiaowan! Tadi aku memang terlalu emosi. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, aku yang menafkahimu. Kalau kita cerai, bagaimana kamu akan hidup? Apa yang kamu tertawakan? Eki tertawa karena kalian bodoh menganggap mutiara sebagai kayu lapuk. Shangyan, Biar aku beritahu padamu. Menikah denganku itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Menikah denganku adalah keberuntungan besar untukmu. ya, apa otakmu sudah tidak waras? Dengan kondisimu ini, tanpa putraku, kamu bahkan tidak akan bisa makan. Masih berani kamu bicara besar tanpa tahu malu. Kalau memang hebat, cepatlah nyadai rumah putraku. Kebetulan sekali Kian Zhao kemarilah. Bibi, jangan berkata begitu. Kak Suwang sudah cukup menderita. Suwan, aku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Hati nuraniku bersih. Hati nurani bersih. Siasenyan, beraninya kamu mengatakan hal itu tanpa malu. Selamat ulang tahun, putri kecil Letong. Bukan. Letong. Ibu, aku ingin memeluk kaki ayah agar dia tidak pergi. Tapi dia tidak peduli. Ayah bilang dia harus menemani Nian-Nian. Ibu, dia tidak menyukaiku. Sakit. Kalau begitu ikutlah denganku. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ayo, tada, kakak lihat. Kamu jadi ayah ya. Sekarang ayah bisa menggendong Letong. Sini, kemarilah. Hihi. Sepatu kapten terima kasih pada kakak. Ibu, jangan menangis. Aku akan cepat tumbuh besar supaya bisa menjagamu. Xiasenyan, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Apa hati nuranimu benar-benar sudah dimakan anjing? Hamana. Wanita jahat, jangan berani-berani menindas ibuku dan paman Xia. Kamu dan Letong sama-sama anak nakal. Kalau bukan karena kalian. Paman Xia seharusnya menjadi ayahku seorang. Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Sowan, meskipun kamu sedang marah, jangan melampiaskannya pada putriku. Benar. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Nian-Nian karena takut, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Apa kalian tidak dengar apa yang baru saja aku katakan? ITU, hanya ucapan polos seorang anak kecil. Dia tidak mengerti hal-hal seperti itu. Ucapan polos? Jika anak kecil tidak mengerti, berarti orang tua salah yang mengajarinya. Suan Qianzhou tidak melakukan apapun. Kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Apa aku belum memukulmu? Kau malah sengaja minta dipukul juga. Nak, kamu baik-baik saja. Emosimu sedang tidak stabil sekarang. Setelah kau tenang, aku akan meminta maaf baik-baik pada Letong. Ayo pergi. Benar. Suwan, aku dan Nian-Nian adalah orang yang terpenting bagi Kak Shenyang. Dengan apa kau bisa bersaing denganku?
pergi. Maafkan ibu karena gagal melindungimu. Letongku sayang, jangan khawatir. Ibu pasti tidak akan melepaskan mereka yang telah membunuhmu. Ayah, aku yang salah. Seandainya dulu aku mendengarkanmu. EKU tidak akan kehilangan letongku. Lutong, Ibu membelikan gaun kecil baru untukmu. Anja ba? Agar letong kita. Menjadi malaikat kecil yang paling cantik. Ibu akan selalu ada di sini bersamamu. Ibu akan selalu menemanimu. Malangnya, apa yang kau inginkan? Bangun dan katakan pada ibu di dalam mimpi. nanti ibu belikan semuanya untukmu, ya. Kang, waktunya sudah hampir tiba. Jangan biarkan anak ini menderita lebih lama lagi. Ibu tidak ingin sia-sia mengotori jalanmu, Letong. IBU akan menebus semuanya di kehidupan selanjutnya. Letong! Jangan ambil anakku, letongku. Jangan sakit sekali, rasanya sangat sakit. Hihihi, haha. Haha. Ayah. AKU sudah tidak punya putri lagi. AKU tidak akan pernah bisa melihat putriku lagi selamanya. Oh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nian, selamat ulang tahun. Paman Sang, apakah ini hadiah ulang tahun untuk Nini? Nian, ini hadiah ulang tahunmu. Sedangkan boneka Barbie ini paman berikan untuk Letong. Setelah pesta ulang tahunmu selesai, paman mau minta maaf kepada Letong. Hei, ada apa di depan? Nona, ada rombongan iring-iringan jenazah di depan. Apa? Sial sekali. Uang kereta sembahyang ini hampir mengenai mobil kita. Hai. Kalian tidak lihat kami mau lewat. Cepat minggir. Sudah ku bilang suruh paman itu menyingkir. Sudah ku bilang suruh paman itu menyingkir. Sudah ku bilang suruh paman itu menyingkir. Lagi pula kau sudah merebut paman? Sejak dahulu, jika pesta bertemu duka, yang berpesta harus mengalah. Kalau mau kami minggi, kalian berlututlah dan bersujud 3 kali dulu. Kalian yang harus berlutut padaku dan bersujud 3 kali. Perhijingan ini
Jasad putrinya sendiri bahkan belum dingin? Dia malah asik merayakan ulang tahun dengan wanita lain. Xiaowang, dia Xiaowang. Ayah akan kirim orang untuk memberi mereka pelajaran. Ayah, Aku akan menemuinya sendiri. Suar, kenapa kau ada di sini? Apa-apa amini siapa yang meninggal? Xia Shenyang, akhirnya kau sadar juga sekarang bahwa akulah istrimu yang sah. Orang yang seharusnya kau pedulikan. Xiaowan, Hari ini Nia ulang tahun. Aku hanya menemani mereka ke pestanya saja. Nian Nian, selalu saja Nian. Xia Shenyang, aku benar-benar ingin bertanya padamu. Sebenarnya siapa putri kandungmu? Kekesuan Nian baru saja keluar dari rumah sakit beberapa hari ini. Makanya Kak Shenyang lebih banyak menemani kami. Kalau ada ketidakpuasan di hatimu, lampiaskan saja padaku. Mau dipukul atau dimaki, aku tidak akan mengeluh. Lin Qianjiao, singkirkan acting White Lotus sok polosmu itu. Xia Shenyang boleh saja buta, tapi pikiran kotormu itu. Aku bisa melihatnya lebih jelas dari siapapun. katakan Aku sudah minta maaf padamu soal ini. Kado permintaan maaf untuk Lutong juga sudah kubeli. Malam ini aku akan menjelaskannya secara jelas. Apa perlu kamu terus-terusan meributkan hal ini? Atas dasar apa aku harus melepaskannya? Jangannya bisa keluar rumah sakit dengan sehat dan merayakan ulang tahun dengan gembira. Letongku malang. Xia Shenyang. Aku tanya padamu, di mana letongku? Ada apa dengan Letong? Xia Shenyang. Aku pasti akan membuatmu berlutut di depan altar kematian Letong untuk menebus dosamu. Bukan sekarang. katakan apa yang sebenarnya terjadi pada Letong. Ada apa? Kalau begitu biar ku beritahu. Jangan harap bisa melihat Letong lagi seumur hidupmu. Suwan, Kak Shenyang, lebih baik kita segera pergi. Pesta ulang tahunnya akan segera dimulai. Aku mau tinggal lagi Xiao Xingyun. Ada masalah di keluarga Suwan dan tidak ada yang menjaga Letong. Pesta ulang tahun Nian, aku tidak akan pergi. Kak Shenyang, kalau kakak tidak pergi, Nian pasti akan sangat sedih. Kamu tahu kan dia punya penyakit jantung. Aku takut kalau dia panik, dia akan masuk rumah sakit lagi. Aku tidak mau Paman Xia pergi. Paman Xia sudah janji mau menemani Nian ulang tahun. Xiaowan, lihatlah. Situasinya benar-benar sulit, tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya. Sama seperti sebelumnya, kamu pasti bisa melakukannya dengan baik kan? Xia Shenyang, kamu benar-benar munafik. Membuatku merasa mual. AKU tidak punya waktu menonton drama ayah dan anak kalian yang mengharukan ini. Siapa Minggi? Atau ku buat perayaan ulang tahun ini jadi hari sial kalian. Kamu? Sudahlah, Qianjiao. Wan sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Begini saja. Kita ke persimpangan itu saja. Kita yang mengalah dan mundur. Aku memang seharusnya mengalah pada Kak Suwan. Lagi pula, tidak ada hal buruk yang terjadi pada keluargaku. kamu memukulku. Kenapa kalau aku memukulmu? Bukannya tadi bilang siap dipukul dan dimaki tanpa keluhan? Ani baru satu tamparan. Sudah tidak bisa acting lagi. Kak Shenyang, 我手中脏物就包给我，这样被哭了吗？手。Kedepannya aku tidak akan merepot kamu lagi. 不要，我mau Paman Xia. Suwan, kamu keterlaluan. Minta maaf pada Qianjiao. Minta maaf. Mimpi saja. Xia Shenyang, aku beri kalian waktu 5 menit. Kalau kalian tidak segera dibuka, aku tidak keberatan untuk langsung menghancurkan mobil kalian. Benar-benar tidak masuk akal. Qianjiao. Agar kita pergi. Kak Shenyang, jangan marah.
Mungkin Kak Suan Nyonya sedang tidak menyukaiku dan Nian. Suwan dulu tidak seperti ini, dia tidak seperti ini. Entah apa yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Ayah Syawan segera utus orang untuk membereskan mereka. Tolong navigasi ke sana. Bukankah dia mau mengadakan pesta ulang tahun? Tentu saja aku harus datang langsung ke sana. Bibi? Ja, Nenek Cheng. Aduh, Nian, sayangku. Nenek kangen sekali padamu. Ini yang ni ya? Nian juga kangen Nenek Jang. Nanti, Emma? Memang benar-benar seorang putri kecil. Mulutmu manis sekali. Hahaha. Mana hadiah yang kubeli untuk Letong? Paman siang. Mungkin tadi Nian terlalu buru-buru turun dari mobil. Jadi bonekanya tidak sengaja terbawa turun. Sudah apa-apa, kalau hadiahnya hilang, Paman akan membelikannya lagi. Nian, yang penting kau baik-baik saja. Hadiah hilang ya biarkan saja. Buat apa beli lagi? Suwan memanjakan anak pembawa sial itu. Kau malah ikut-ikutan. Hadiah, apa dia pantas dapat hadiah? Tapi Letong itu cucu kandungmu. Bagaimana ibu bisa bicara begitu tentangnya? Terus kenapa kalau cucu kandung? Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah punya cucu laki-laki sekarang. Bibi, mari jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo pergi. AKU ingin melihat pesta ulang tahun Nian. Boleh. Ayo pergi. Ini apa ini? Bukankah hari ini pesta ulang tahun Jangyang? Kenapa dekorasinya malah seperti aula kematian? Mungkin mereka melakukan perbuatan jahat dan sekarang kena karmanya. Apa-apa amaneh. Aku juga tidak tahu padahal aku... AKU tahu sekarang pasti ini ulah Suwan. Kak Xingyan, lihat. Peti mati ini benar-benar sama persis. Suwan! Kenapa dia bisa ada di sini? Bu, istri Jimichi. Kami bertemu Suwan di jalan tadi. Sepertinya ada keluarganya yang tertimpa musibah. Di makaman Tuan Zhou. Apa Weisei? Si Suwan itu? Berani-beraninya dia memindahkan iring-iringan jenazah ke pesta ulang tahun Nian. Sudah kuduga, dia memang bukan wanita baik-baik. Dia sengaja mengutuk Nian kita. Yang Xiao, jangan khawatir. Begitu aku melihatnya nanti, aku pasti akan memberinya pelajaran. Bu, sekarang bukan saatnya bicara begitu. Cepat cari orang untuk menyingkirkan semua barang ini. Priayan, cepat singkirkan semua ini dari sini. Putri dari grup Su, orang terkaya di Jiangchen, tiba Sung Xiao terasa di depan di Sriba, Jiang Tenin Timen, tiba saya buker ke Tasim, tiba kebaji Nini Timen, piatung terok ke BTT. Gawat. Putri dari grup Su. Mendengar dia menghilang bak di telan bumi setelah menikah? Benar, tak disangka dia malah muncul hari ini. Xinjiao, hebat sekali kamu. Kenal dengan putri orang terkaya, tapi tidak bilang-bilang. Kak Xingyan, aku sama sekali tidak kenal putri keluarga Su. Apalagi mengundangnya. Aku tidak tahu kenapa dia datang ke pesta ulang tahun Nian. Xinjiang, kamu dengar itu. Dia itu putri orang terkaya. Masalah kenal atau tidak itu tidak penting. Mumpung dia di sini, cepat dekati dia dan jalin hubungan baik. Masa depanmu pasti akan sukses luar biasa nanti. Aku seorang penintas. Aku tidak akan menyerah. Ayo pergi, cepatlah ke sana. Dana Su, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendengar tentang pesta ulang tahun Nian, tapi saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda yang luar biasa. Aku tahu kalian semua penasaran. Kenapa aku tiba-tiba muncul di sini? Suara ini terdengar sangat familiar. Karena aku ingin menunjuk salah satu orang di sini sebagai seorang pembunuh. 也去侠生年 Nona Su.
Meski Anda putri orang terkaya, Anda tidak bisa menuduh orang sembarangan. Bena, jika Anda bukan datang untuk merayakan ulang tahun putriku, silakan segera keluar dari sini. Jangan terburu-buru. Omong belum selesai bicara. Dan kamu juga, Yin Qianja. Kamu juga kaki tangan pembunuhan ini. Nona Su, kalau kamu berani memfitnah kami lagi, jangan salahkan kalau kami bertindak kasar. Memfitnah? Siasaninya, apa kamu berani bicara sambil memegang hati nuranimu? Apa kamu benar-benar tidak pernah melakukan hal yang memalukan? Suwan. Bagaimana mungkin kamu putri keluarga Su? Siasanya? Sudah ku bilang, menikah denganku adalah sebuah keberuntungan besar bagimu. Mana mungkin Yuhen? Sudah kuduga kau hanya pura-pura. Benar. Nona Su tidak pernah menampakkan diri. Siapa yang tahu ini asli atau palsu? Wah, puasnya. Kita sudah menikah bertahun-tahun, mana mungkin aku tidak tahu identitasmu. Benar, Kak Siwan. Saran saya cepatlah minta maaf sebelum Nona Su yang asli mengetahuinya. Benar, bahkan Kak Xingyan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekelompok katak dalam tempurung, beraninya kalian meragukan putriku. AKU ingin lihat? Apa ada orang buta yang tidak mengenalku? Tuan Su? Benarkah Tuan Su yang datang? Jadi dia benar-benar putri Tuan Su. Ya, katakanlah. 他的 WhatsApp viewers sama Cina pada musuh pada kukui. Dia adalah orang terkaya. Suan yang selama ini aku remehkan, ternyata benar-benar putri orang terkaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Wangi. Hai. Suan, kalau kamu memang putri orang terkaya, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu selama ini? Kenapa? Karena dulu aku bersikeras bersamamu, bahkan sampai memutuskan hubungan dengan ayahku. Tapi kamu, bagaimana caramu memperlakukanku? Berkali-kali kamu menelantarkan aku dan Letong demi Ling yang jauh dan putri dia. Sebenarnya dia ibu siapa? Dan kamu suami siapa? Betul begitu, Suan. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Aku hanya ingin lebih menjaga mereka saja. Sama sekali bukan seperti yang kamu maksud. Aduh, benar. Dulu itu semua salahku, tapi tenang saja. Kedepannya, aku pasti akan memperlakukanmu dan Letong dengan baik. Urusanmu dan Shengnya, aku tidak akan ikut campur lagi. Benar, Shawan. Kamu dengar itu. AKU nantinya. Siasanya? Kita tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Kalau begitu, coba lihat baik-baik. Siapa orang yang mati karena perbuatanmu ini? Wah. Letong sudah mati. Putri tunggalmu sudah mati. Apa sekarang kamu puas? Bagaimana bisa jadi begini? Kenapa bisa begini, Xia Shengnian? Aku juga sangat ingin menanyakan padamu. Suan. Kamu sedang marah, kan? Jadi kamu bekerja sama dengan Letong untuk membohongiku, kan? Iya, kan lah. Benar, pasti begitu. Harusnya begitu. Letong, di mana kamu? Jangan menakuti ayah. Jangan main petak umpet lagi dengan ayah, ya? Letong, kamu di mana? Anakku, Letong, kamu di mana? Letong, keluarlah. Sudah kubilang. Seumur hidup ini kamu jangan harap bisa melihat Letong lagi. Sekarang kamu akhirnya bisa bersama Ling Qianjiao dan Zhang Yang. Menjadi satu keluarga 3 orang yang bahagia.
Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku tahu. Peti matinya pasti kosong. Peti matinya kosong. Bagaimana mungkin dia sudah pergi? Aku. Jangan sentuh di letong dengan tangan kotormu. Dia sudah meninggal. Kamu sudah menyakitinya berkali-kali. Dan sekarang dia sudah tiada. Apa kamu masih tidak mau membiarkannya beristirahat dengan tenang? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bicara sembarangan. Aku juga ingin bertanya padamu, bagaimana bisa kamu meninggalkannya sendirian di kolam renang? EKU, aku tidak tahu. Aku hanya ingin membawa Nian ke rumah sakit. Lalu aku berencana kembali menjemput Latong. Aku tidak tahu akan jadi begini. Lalu, apa kamu benar-benar kembali? Apa kamu benar-benar kembali? Tahukah kamu bagaimana keadaannya saat aku melihat Letong? Dia terbaring di tanah, seluruh tubuhnya sudah pucat pasi. Tubuh putriku sudah tidak ada kehangatan lagi sedikit pun. Kakakku sedang berada di depan ruang gawat darurat. Aku memohon pada Tuhan, pada Bodhisattva. Memohon pada semua doa, jika ingin mengambil nyawa, ambillah nyawaku saja. Dia baru berusia 6 tahun. Bena, tak peduli seberapa keras aku berteriak dan menang. Putriku tidak akan pernah membuka matanya lagi untuk melihatku. 傻生言. Apa kesalahan yang dilakukan putriku? Sampai kamu tidak melakukan ini padanya. Suwon, aku tidak sengaja. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan aku. Omong kosong apa? Kalau tahu kamu bersalah, kamu harus menebus dosamu pada Letong. Kemari. Usahaku? Jangan! Silent. Lihat baik-baik. Dia, Xiaosheng Nini. Aku akan membuatmu menebus dosamu. Pukulan ini karena kamu gagal menjadi seorang ayah. Dan malah berselingkuh dengan wanita lain. Hai. Ada. Ketua, pukulan ini karena kau gagal jadi ayah, tak pernah jalankan tanggung jawabmu. Pukulan ketiga. Demi orang lain, kau biarkan putri kandungmu sendiri mati. Akhir. Aduh, jangan. Jangan pukul dia lagi. Kumohon. Suwan, kalau kau memukul Shengyan lagi dia bisa mati, ini bisa jadi masalah besar. Maafkan aku, Suan. Kak Shengyan hanya ingin membantuku. Kejadian Letong itu kecelakaan. Tak ada dari kami yang menginginkannya. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku. Tentu saja. Beraninya kau menyebut ini sebuah kecelakaan. Ling Qianjiao. Kau juga seorang ibu? Tidakkah kau tahu betapa bahayanya meninggalkan Letong sendirian di kolam renang? Situasi Nian sangat darurat saat itu. EKU tidak terpikir sampai ke sana. Situasi darurat? Kalau begitu, kenapa Zhang Yang masih segar bugar merayakan ulang tahun di sini? Kenapa bukan dia saja yang mati? Jangan bicara seperti itu. Ini semua salahku. Tak ada hubungannya dengan Qianjiao atau Nian. Kau mau marah? Lampiaskan saja padaku. Lampiaskan padamu? Baiklah. Gangang. Golong. Kau ini?
Masak? Aku. Bukankah hanya si bocah pembawa sial itu yang mati? Dia sendiri yang bersikeras ingin berenang. Kukuk. Kau dan Sheng Nian masih muda bisa punya anak lagi. Kenapa kau memukuli Sheng Nian sampai hampir mati? Hai Bu, Letong bukan bocah pembawa sial. Dia adalah putriku satu-satunya. Chang Chi-san. Suang. Kemesin Letong salahku, aku minta maaf. Kau azalkan kau dan Letong bisa maafkanku. Aku akan lakukan apapun, kumohon maafkanlah aku. Memaafkanmu. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu? Lotongku menghabiskan sisa tenaganya untuk meneleponku. Dia bilang, Ibu, selamatkan aku. Selamatkan Letong. Tahukah kamu betapa takutnya dia saat tenggelam? Andai saja hari itu kau menoleh ke arahnya sedikit saja. Andai saja kau mengantar Zhang Yang ke rumah sakit, lalu kembali menjemputnya. Dia tidak akan terbaring kaku di dalam peti mati yang dingin ini. Maafkan aku. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Dan juga kau, Jiang Aifang. Jika saja kau memberitahuku lebih awal di mana Letong berada, aku pasti bisa menyelamatkannya tepat waktu. Aku benar-benar tidak tahu kalau Letong akan celaka. Jika aku tahu dia dalam bahaya, aku pasti akan memberitahumu. Dia itu kuku kandungku sendiri. Aku juga tidak ingin dia mati. Kuku kandung? Sekarang baru kau sadar kalau dia itu cucu kandungmu. Bukankah kau selalu bilang dia itu anak pembawa sial? Apa dia tidak seberharga Zhang Nian? Bukankah kau selalu berharap dia celaka demi memberi jalan bagi cucu laki-laki kebanggaanmu? Tidak, bukan begitu? Benar. Hal sulit terjadi. Ibuku tidak sengaja melakukannya. Dia hanya asal bicara saja, kan? Nanti. Kau selalu begini, selalu membela mereka. Lalu pernahkah kau memikirkan aku dan Letong? Bagi aku dan Letong, luka terbesar dalam hidup ini adalah memiliki suami dan ayah sepertimu. Ning bos Shasheng Nian. Kita cerai. Aku tidak setuju untuk bercerai. Bukankah kau sangat peduli pada Lin Qinzhao dan Zhang Yang? Sekarang aku biarkan kalian bersama. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Xiaokai. Aku berjanji padamu, aku tidak akan berhubungan dengan mereka lagi. Maafkan aku, ya. Maafkan aku. Kak Sheng Nian. Hai Bu, aku mau paman Xie. EKU sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Harga yang harus dibayar adalah nyawa putrimu sendiri. Sashangnya, aku katakan padamu. Mulai sekarang, Letong tidak butuh ayah sepertimu. Dan aku juga tidak menginginkanmu sebagai suamiku. Nian. Nian pingsan. Kak Sheng Nian, bagaimana ini? Nian tidak akan kenapa-kenapa, kan? Apalagi yang kau tunggu? Cepat bawa Nian ke rumah sakit. Kak Sheng Nian, Letong sudah meninggal. Apa kau mau melihat Nian celaka juga? Kak Sheng Nian. Suwan, setelah aku kembali, aku pasti akan menebus semuanya padamu. Tunggu aku. Letong. Kau melihatnya, kan? Wah, selamat hari Ibu. Lihatlah. Ini Letong dan di sampingnya ini Ibu. Letong, kenapa kau jauh lebih tinggi dari ibu? Karena dengan begitu, Letong bisa melindungi Ibu. Nenek paling tidak suka padaku. EKU juga ingin memarahi ayah. Ayah juga tidak menyukai Letong. Itu sebabnya dia tidak pulang menemani Ibu. Ini semua salah Letong. siapa yang bilang begitu? Letong kita adalah anak yang paling mencemaskan di dunia.
Benarkah? Tentu saja. Kapan ibu pernah membohongimu? Letong. Tenang saja. Ibu tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi. Melihat sikap Shengyan tadi. Sepertinya dia tidak mau bercerai. Sire atau tidak? Bukan dia yang menentukan. Ada satu hal lagi. Aku butuh bantuanmu untuk menyelidikinya. Xiang Wan, Kau sudah mengurus pemakaman Letong hari ini. Pasti leles seharian ini. Barang-barang ini bereskan lain hari saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak lelah. Melihat semua barang ini. Rasanya seolah Letong masih ada di sisiku dan memanggilku ibu. Letong sayang. Ibu akan menaruh semua barangmu ini di kamar barumu. Jika kau merindukan kami, Kembalilah untuk berkunjung. Хвездир Сул sudah ketemu. Di situ rupanya. Benar saja, Sang Nian tidak menderita penyakit jantung. Suan, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. sudah malam begini. Buka pintunya, Ja. Dauhingan ini berani dia menampakkan diri di sini. Akan kusuruh orang untuk mengusirnya sekarang. Biarkan ta. Kebetulan sekali dia datang. Suan, Suan, aku tahu kau ada di dalam. Tuan, kau boleh melakukan apa saja padaku. tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Terakhir kalinya. Dokter. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, cukup beristirahat saja. Jenjau, aku harus pergi. Kakak Xinian. Tidakkah kakak menemani kami di sini? Imbang BJS ni rumah sakit. Niang pasti tidak apa-apa. Aku sudah janji pada Suan. Aku harus pulang. Shenmei Suan sedang marah. Kembali pun tidak ada gunanya. Semua konsekuensinya akan kutanggung sendiri. Apapun kesalahannya, Aku sama sekali tidak akan membantah. Tapi tubuhmu masih terluka. Dibandingkan luka yang diderita Letong, lukaku ini bukan apa-apa. Aku berhutang pada mereka. Seumur hidup pun tak akan terbayar. Tetap saja terlambat satu langkah. Tahu, ilaso. Suji Desember tak. Aku tahu kau tidak mau menemuiku. Jika kau tidak keluar menemuiku. Katakan. Duduklah.
Sawan. Aku tahu kau akan datang. Tentu saja. Lagi pula, urusan kita belum selesai. Pemakaman Letong. Dasha susah semua kan. Aku ingin pergi. Bisakah kau beritahu aku di mana dia? AKU hanya ingin melihatnya. Aku tahu. Aku tidak punya hak. Tapi bagaimanapun, dia juga anak perempuanku. Aku mohon, biarkan aku menengoknya. Aku hanya ingin meminta maaf padanya. Aku mohon padamu, aku mohon. Baik kawan. Golden Sandoshu. Aku berjanji padamu. Tapi dengan satu syarat. Baik, syarat apapun, aku setuju. Asal bisa kulakukan. Panincian cerai sudah kusetujui. Kita bertemu di kantor Catatan Sipil besok jam 9 pagi. Berjanji nikah. Jadi so. Aku tidak setuju. Boleh saja tidak setuju. Soal antara kamu dan Lin Qianjiao itu sudah cukup untuk aku jalani proses hukum. Ceria kini. Waduh. Aku tahu. Aku sebelumnya mengabaikanmu dan Letong. Tapi aku dan Lin Qianjiao benar-benar tidak ada apa-apa. Kami bersih. Saminmoy, bukan kamu yang berhak putuskan. Kalau benar-benar ingin ziarah ke Letong, lebih baik kamu tanda tangani dengan patuh. B. Aku akan pergi. Di Membewa Fort. Bolehkan aku menemui Letong? Alam jangan akan aku kering nanti. Kamu bisa pergi sekarang? Duci. Aku tahu kamu membenciku. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku. Aku hanya ingin menggunakan kekuatanku yang sedikit ini untuk menebus kesalahanku. Kamu pikir kamu punya hak untuk menebusnya? Sheyun. Oh, sepertimu harus hidup dalam kesakitan dan penderitaan semua hidup. Kalau ada lagi next time, aku akan panggil sapam langsung. Suan, Letong bukan cuma anakmu sendiri. Dia juga anakku. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan menebus kesalahanku padamu dan Letong. musim ini masih ada kupu-kupu tidak ya? Letong, ada apa? Hari ini tidak senang di sekolah. Dia kata bu guru, semua orang akan meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak akan bisa ketemu lagi. Benar enggak sih? Letong, kata bu guru memang benar. Kalau sudah sampai waktunya, orang akan pergi dari sini ke tempat lain. Tapi justru karena begitu, kita harus lebih menghargai waktu yang kita habiskan bersama, kan? Kalau gitu, ayah, ibu juga akan pergi ninggalin Letong suatu hari nanti. IBU tidak bisa bohong sama kamu. Tapi ibu janji padamu. Jika suatu hari ibu meninggalkanmu, abu akan berubah jadi kupu-kupu dan kembali menemuimu, ya? Benar. Ya, ibu ini. Terus ibu tahu yang mana kupu-kupunya kamu. Kalau gitu kita sepakati warnanya, ya? Letong kita sayang suka warna merah. Nanti ibu jadi kupu-kupu merah ya. Datang jenguk kamu. AKU mau ke Taman Hutan Nasional Tawishan. Oke. Buka navigasi ke Gunung Hemingzai. Kate Kellingking? Kate Kellingking, yang di 100 tahun, tak boleh ingkar. Hop. Suami Tuan He
Apa kamu yang pulang cari ibu? Du, Aji. Bu, Dukong sudah pergi. Jangan sedih. Udah nikah?喂，我说。哈哈，kita nikah. 哎，这个，我打后背的嘛，你继续，我做什么？我继续想。Semua. Alamat yang kamu kasih kemarin itu palsu. Kamu nipu ibu. Terus kenapa? Kamu sudah bohongi ibu dan Letong berapa kali karena Lin Qiangjao dan Zhang Niang. Sekarang I will balas sekali. Udah nggak tahan lagi. Maaf. Tapi bagaimanapun, aku juga ayahnya Letong. Kamu nggak berhak larang aku untuk mengenangnya. Shashenyan, aku kasih kamu kesempatan. Nengak. Kalau waktu pemakaman Letong kamu lebih teliti sedikit. Kalau kamu enggak buru-buru mau rayain ulang tahun Zhangnya. Kamu juga enggak akan ada di sini merenggak-renggak sama ibu sekarang. Aku cuma mau lihat dia dari jauh aja, nggak apa-apa. Apa Letong mau ketemu ayahnya yang berkali-kali ninggalin dia? Dan akhirnya malam bunuh dia. Maafkan aku. Kalau kau benar-benar merasa bersalah padanya. Kalau mau menebus kesalahan, matilah kau. Suwan, bukankah perkataanmu sudah keterlaluan? Kak Shiliang, kalau betul-betul terjadi sesuatu, kau ini pembunuhnya? Suwan, bukankah perkataanmu sudah keterlaluan? Kak Shenyang, kalau benar-benar karena kau sampai terjadi sesuatu, kau adalah pembunuhnya. Kau wajanji, kuang kantido. Suwan, kau mau apa? Aku mau apa? Kenapa tidak kau tanya dia? Dia melakukan apa? Siapa sebenarnya si pembunuh itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma tahu soal Letong. Itu kumakitelakan. Kenapa kau harus menyalahkan Kak Shenyang? Kak Shenyang sudah cukup sedih. Apa kau harus memaksanya sampai mati? Kecelakaan. Lin Qianjiao, Kau pikir aku benar-benar tidak tahu hari Letong tenggelam? Apakah Zhang Niang benar-benar kambuh sakit jantungnya? Qianjiao, apa maksudnya ini? Nian dia. Kak Shenyang. Soal Nian punya sakit jantung sejak kecil ini, bukankah kau yang paling tahu? Masa aku akan mempertaruhkan nyawa anakku sendiri untuk menipumu? Tidak bisa kan? Lin Qianjiao, kalau gitu beranikah kau bersumpah? Berani kau bersumpah, semua yang kau katakan itu benar. Kalau tidak, Zhang Nian akan mati kesakitan karena sakit jantung. Aku. Zua, kerjalah. Seorang ibu, masa benar ada ibu yang akan mengutuk anaknya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Qianjiao mereka. Tidak ada yang menyangka kecelakaan akan terjadi. Jangan melakukan kesalahanku pada mereka. Shenyang. Kau memang sungguh penurut. Apapun yang dikatakan Lin Qianjiao kamu percaya. Tapi apapun yang aku katakan kamu tidak percaya, maka bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Sudah berapa lama Lin Qianjiao ini membohongimu? Apa ini? Apa ini? Ini rekam medis asli Zhang Niang. Di sini tertulis dengan jelas, Zhang Niang sejak kecil hingga besar tidak pernah punya masalah jantung. Terima kasih. Apa yang tertulis di sini semuanya benar, kan? Kamu selama ini terus membohongiku. Bukan, apakah kamu selama ini terus membohongiku? Sama, bukan Kak Shenyang, ini Suwan. Suwan lah yang sengaja menyerumuskanku. Suwan membuat rekam medis palsu itu ilegal. Kau tahu tidak, aku bisa melaporkanmu. Laporkan aku. Lin Qianjiao, kau tidak punya bukti. Hati aku punya. Menyelesaikan di sini yang kamu tahu harus bilang apa? Kopi sasa. Nona Lin, tenang saja. Kami sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tidak akan ada kesalahan. Ingat, tutup mulutmu rapat-rapat. Jika ada orang ketiga yang tahu hal ini. Suwan,
Selama Nian punya penyakit jantung, senjata pamungkas ini ada. Hati Kak Xingyan akan selamanya condong ke sisiku. Bagaimana kau bisa punya ini? Bikin kamu ketakutan? Ondeng, kau lihat. Hanya karena satu kebohongan ini, kau bunuh anak kandungmu sendiri. Tidak, Kak Xingyan, aku bisa jelaskan. Kau ternyata sudah membohongiku selama ini. Lin Qianjiao, Aku hanya kasihan pada Zhang Yang. Aku kasihan dia tak punya ayah dan katanya sakit jantung. Aku sangka aku terus-menerus mengabaikan Letong. Akhirnya dengan tanganku sendiri membunuh anakku. Kau bilang terus terima kasih padaku. Beginikah caramu berterima kasih? Bukan kau semena-mena. Bukan cucu kuasa untuk kau saya. Kita muda sobong. Shenji, aku cuma ingin kau lebih perhatian padaku. Zhang Nian sampai akhirnya terpaksa memakai cara ini. Tapi aku benar-benar tidak pernah berniat mencelakai Tong. Aku sama sekali tidak menyangka. Aku benar-benar tak menyangka. Cuma sebentar saja. Dia bisa tenggelam. Betul, menyangka. Kalau aku antar Zhang Yang ke rumah sakit, kenapa kau larang aku kembali menjemput Letong? Ye Qianjiao, semua waktuku habiskan untukmu dan Zhang Yang. Apalagi yang tak kau puas? Ternyata kau juga sadar, Xia Shen. Kalau bukan karena kau pilih kasih dan selalu memanjakannya, dia dan Zhang Yan takkan pernah punya kesempatan menyakiti Lele. Sama, seperti mereka. Kau juga dalang yang membunuh Letong. Benar, bersih. Aku kedua. Semua ini ulah tanganku sendiri. Suan, apa yang harus kulakukan untuk menebus dosaku? Apapun akan kulakukan. Aku bersedia melakukan segalanya. Shanzhan, Niang, jangan berlagak pilu di sini. Urusanmu dengan Lin Qianjiao tak mau lagi kusentuh. Jangan nodai pandanganku lagi. Shen Tian, jangan pergi. Aku salah. Maaf, aku benar-benar sadar salahku. Enya, Aku bersumpah tak akan ulangi. Aku akan minta maaf pada Letong, ya. Enya. Lin Qianjiao. Halo, dan Zhang Yang. Aku tak akan campuri lagi. Setiap kali ku ingat kalian mempermainkanku, aku membenci diriku yang begitu buta. Jangan! Kau tak bisa perlakukan aku seperti ini. Hanya kau yang kumiliki bersama Nian. Bahkan kalau aku salah, Nian kan tidak bersalah. Tidak bersalah. Siapa yang lebih tidak bersalah daripada Letongku? Sekarang aku hanya ingin menemui istriku. Ingin kukatakan langsung padanya. AKU sangat mencintainya. Itu kakakmu. Itu kakakmu. Fuwa, 还是你儿子他？没你生气，儿子他，就我了。Siapa yang berani? Apa? Gaya sago wa. Siapa pela konya? Apa? Sago ko boblatan? Dia, wanita itulah pelakunya. Akhirnya ketangkep wanita ini ayo semua gebukin dia. Aku duluan. Ada? Gua? Bukan aku. You. Aku enggak. Kalian mau apa? Kalau masih langsang, aku telepon polisi. Wah, mau lapor polisi. Polisi juga harusnya menangkap perempuan jahat sepertimu. Iya, sayangnya si brengsek itu enggak ada. Kalau enggak sekalian kami habisi dia. Gebuk, serang. Ada? Energi bisa. Aku enggak bisa diam saja begini. Ada cara. Pasti ada jalan keluar. Membunuh. Nona Lin, konon kecerdasanmu hanya untuk jadi pelaku. Ada yang mau dijelaskan? Apakah hubunganmu dengan Direktur Xia Saining benar-benar bersih? Dan katanya kaulah yang menyebabkan tewasnya Xia Letong. Benarkah? Jika dia menjawab. Tenang. Mohon tenang semuanya. Aku mengadakan konferensi pers hari ini. Aku ingin menjelaskan semua hal ini. Untuk membersihkan namaku.
Hubunganku dengan Kaksinian sebelumnya tidak pernah melewati batas. Dia hanya kasihan melihatku dan Nian-Nian yang sebatang kara. Karena itu lebih banyak membantu. Kecelakaan Letong itu memang ada hubungannya denganku. Sang Kagisuan memukuliku, memakiku. Aku sama sekali tidak membansinya. Jemaah kawan, tapi saya, nama baik kami seperti ini. Aku dan Nian-Nian masih punya muka apa untuk hidup. Jadi. Sungguh tak kenal tobat. Konferensi persnya ini menurutku sudah tak perlu diadakan. Ayah tidak usah buru-buru. A.K.A. Linjik. Apalagi siasat yang dia rencanakan. Lin Qingqiao akan mengadakan konferensi pers untuk menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya. Xiao Wan, bagaimana pendapatmu? Menyesal. Aku tidak percaya. Jadi, hari ini, nyawaku ini akan kugunakan. Untuk membayar hutang pada Letong. Aku hanya berharap kakak Suwan bisa melepaskan ini. Apa yang terjadi? Mama, aduh, Mama. Cindu. Caca, amar sakni, suka, nada bisa pakai foto. Cinjau, bangku. Xiao. Ya, Kak? Hei, dia mau datang menemuiku. Aku sungguh senang. Cinjau, ini apa yang kamu lakukan? Kamu tahu betapa takutnya aku saat menerima teleponmu. Kamu benar-benar ada masalah apa? Yang bagaimana? Paman Xiaowai, tolong selamatkan mamaku. Aku tidak mau mamaku mati, tidak mau. Itu kakakku. Aku benar-benar tidak menyangka bahayaku akan berkeringat. Tapi tidak apa. Sekarang aku ingin pergi meminta maaf pada orang tua itu. Aku harap kau mempersembahkan kepolosan Nian-Nian. Jangan tahu kuat dia untukku. 前交，帮棍，前交。这个卡掉，可能是我。Nian-Nian, jangan khawatir. AKU akan bawa mama ke rumah sakit sekarang. Mama pasti akan baik-baik saja. Sebab itulah dia kepoh-poh mengadakan konferensi pers. Rupanya untuk akting sakit diri ini, dia bahkan sengaja memberitahu Xia Shengnian lebih dulu agar bisa mengantarnya ke rumah sakit. Ini. Dia bahkan telah melakukan hal seperti ini. Jangan lupa engkau menjelek-jelekan putriku. Baiklah, ayah yang akan membela dan melindungimu. Apa yang ingin kau lakukan? Nanti, semua berita utama mungkin akan membahas aku. Berita tentang Suwan memaksa Lin Qianjiao bunuh diri. Kalau begitu, tentu aku harus pergi ke rumah sakit menjenguknya dengan baik-baik. Aku tahu Kak Xiliang masih menyayangku di dalam hatinya. Rencana hari ini berhasil. Penderitaanku tak sia-sia. Ini. 青椒，kau akhirnya siuman. Kaku sengkiang aku. 有什么东西？ Syukurlah penyesuaian lembung dilakukan tepat waktu. Kenapa kamu bisa terpikir untuk minum racun? Meski tidak memikirkan diri sendiri, kau harus memikirkan Nian-Nian. Dia masih sangat kecil. Nian-Nian? Di mana Nian-Nian? Sudah, jangan khawatir. Nian-Nian ketakutan. Aku sudah menyuruh orang mengantarnya pulang. Aku juga tak mau begini. Tapi sekarang semua orang di luar mencaci maki aku dan Nian-Nian. Aku tahu itu perbuatan Suwan. Kalau aku tidak mati, amarahnya takkan pernah reda.
Suwa. Xiaowang, untuk apa kau datang ke sini? Untuk apa? Tentu saja untuk mengantarnya pergi menuju maut. Jika tidak, kalau dia tidak mati, rasa benci di hatiku takkan terlampiaskan. Lin Qingjiao, awalnya kukira kau benar-benar punya rasa bersalah. Yang ku sangka, aku ternyata terlalu menganggapmu baik. 不说他， Sejak kapan kau menjadi begitu kejam? You tahu kau membenci, tapi dia sudah sampai seperti ini. Mengapa kau masih terus-menerus tak mau mengalah? Jadi, apakah dia sudah mati? Bukankah dia hendak turun ke alam baka untuk memohon maaf pada letongku? Lalu mengapa dia masih duduk dengan baik-baik di sini sekarang? Suang tentang letong. Ini bukan salah dia seorang. Kau tak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Memang bukan cuma dia. Karena kalian juga bersalah, dan kau juga. Kenapa kau tak ikut mati bersamanya? apa katamu? Seharusnya kau sampai segitunya membelanya. Kalau begitu, matilah bersamanya. Kenapa kau dicuka? Senangnya aku jadi kau. Tangan sendiri yang membunuh anak perempuanmu. Aku sudah tak punya muka untuk hidup lagi. Suan, jangan salahkan Shen Yan Kang. Ini semua salahku. Kau ternyata sembunyi aku mati. Gogo, akan kubuktikan dengan matiku. Shenyang, jangan mendekat. 난지ao, gana mendekatmu. Buat sebelumnya. Karena Suan merasa hanya jika aku mati, amarahnya akan reda. Maka aku akan menuruti katanya. Apa salahkan aku melompat dari sini sekarang? Kau bisa membebaskan kami. Ya, 一任求的，杀离选地。 Kau sungguh akan memaksanya sampai mati? Apa bedanya perbuatanmu dengan seorang pembunuh? Kau memaksanya mati. Orang-orang di luar sana akan menunjuk hidung dan mencacimu. Lalu apa aku harus berterima kasih kau memikirkan aku? Sia Shen Yan, aku tak peduli. Membunuh si pembunuh anak perempuanku hanya membuatku merasa puas. Suang, dulu kau tak pernah sekeras ini. Lain, kenapa kau tidak bicara tentang aku dan Letong yang dulu? Ah? Kau ingin aku berbicara baik-baik pada kalian. boleh. Kembalikan Letongku padaku. Bukannya kau mau lompat? Lompat saja. Jangan buang-buang waktuku di sini. Baik, ini semua karena kau memaksaku. Jiang, Ibu minta maaf padamu. Itu kakak kamu? Kakek nanti kuserahkan padamu. Di kehidupan nanti, aku baru bisa membalas budimu. Qingjiao. Kak Xinian, lebih baik kau biarkan aku mati saja. Kalau tidak, Suwan pasti tidak akan melepaskanku. Minta petunjuk. Aku pergi. Suwang. Kalau Letong tahu kau jadi seperti ini karena dia. Kau pikir Leheng akan tenang? Xiang Shengye. Awalnya aku pikir kau sudah kapok setelah ditipu mereka sekali. Nyatanya, satu akting terluka lagi sudah membuatmu terbuai. Dasar kau ini, bodohnya masih sama seperti dulu. Lin Qianjia. Kalau kau benar-benar ingin mati, buat apa mengadakan konferensi pers? Buat apa memberitahu Sha Shenyang? Bukannya kau takut kalau tidak ada yang menyelamatkanmu? Si pemuslihatmu bisa menipu orang lain, tapi bukan aku. Tidak, Kak Xinyan, jangan salah paham. Aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar tahu salahku. Dan kalau Nian tidak kuserahkan padamu, aku benar-benar tidak tenang. Dan kalau aku benar-benar ingin menipumu, aku tidak akan berada di rumah sakit sekarang. Suan, aku percaya Qian Zhao. Takkan ada yang mengorbankan nyawanya untuk bercanda.
Sengnya, Kupikir kau akan tersadar, tapi nyatanya dasar kebiasaan burukmu tak bisa diubah. Orang sepertimu benar-benar baik. Xia Sheng Nian IKU tak akan lagi hanya karena kau adalah ayah Letong. memberi kamu kelonggaran. Gowa. Dia secinganji. Awalnya kupikir kau sudah kapok setelah ditipu mereka sekali. Nyatanya, satu akting terluka lagi sudah membuatmu terbuai. Dasar kau ini. Bodohnya selalu begitu. Siasat menyakiti diri sendiri. Ya. Lin Qinxiao, kuharap kau sungguh-sungguh tidak membohongiku kali ini. Kak Shenling, Tuan, apa maksud perkataan terakhirnya tadi? dia tidak berniat melakukan sesuatu padamu, kan? Ini. Semici Gigi, Wozi. Dia boleh mengambil apapun yang dia mau. Bahkan nyawaku sekalipun. Betul, kau Ini hutangku padanya. Dan Letong, untungnya kau sudah mengantar Nian pulang. Kalau tidak, pasti dia sangat ketakutan tadi. Berapa hari ini Nian yang ikut aku hidup dalam kecemasan? Aku yang salah pada Nian. Kian Jiao, kalau kau rindu Ninin, cepatlah sembuh dan pulihkan kondisimu. Baru begitu kau bisa merawatnya. Mari, ku bantu kau duduk dan istirahat. Terima kasih, Kak Shinyi. Aku tahu. Perkataanmu dulu bahwa kau tak akan peduli lagi padaku dan Nian itu hanya ucapan emosi. Hello, Ibu. Ada Shenginen selaka terjadi hal besar. Ibu, pelan-pelan, terjadi apa? Jangan panik. Aku juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Begitu ku buka, katanya dia staff bank. Allah memastikan sudah digadaikan. Ada, Shenny. Apa perusahaanmu ada masalah? Jika rumah kita digadaikan, ini sebenarnya bagaimana? IBU, tenang dulu. Aku akan pergi memeriksanya. Kak Shenny, ada apa? Aku juga tidak tahu. Mungkin ada masalah dengan aliran dana perusahaan. Akan ke perusahaan dulu. Baik, pergilah cepat. Kak Shenny, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Baik. Kayu harus pergi melihat. Adoy. Direktur Sia, akhirnya Anda datang. Ada apa? Perusahaan ada masalah. Kenapa orang bank bisa sampai datang ke rumah? Pak Xia, lebih baik Anda lihat sendiri. Motif yang satu ini. Masuk begitu saja tanpa permisi. Kursa itu tidak sopan. Oh ya. Aku rasa tidak apa-apa. Benarkah? Bagiku tak masalah. Suan, kenapa kau di sini? Bukankah orang bank sudah pergi ke rumahmu? Mengapa masih bertanya padaku? Masih belum mengerti maksudku. Ternyata kau benar. Aku tidak akan berbelas kasihan. Itulah maksudku. Suan, kalau kau mau apa-apa, katakan saja padaku. Apapun akan kuberi. Mengapa rupa seperti ini? Shan. Perusahaanmu yang lusuh ini, kau pikir aku peduli? Aku hanya tak tahan melihatmu. Terus hidup seolah tak terjadi apa-apa. EKU ingin kau jatuh miskin dan menderita. Bau pantas bagi awal Letong di sana. Pamadai tenang saja. Semua uangnya. Akan kusumbangkan atas nama Letong kepada Yayasan Penyelamatan Anak-anak. Justru ini Reza, begini juga. Sebagai hal terakhir yang kulakukan untuk Letong. Lagi pula, tanpa kalian berdua, semua ini bagiku. Tadi, kau berkata. Tapi kau harap kau percaya satu hal? Perasaanku padamu dan Letong tulus adanya. Segera buatkan draft perjanjian untukku. Alihkan semua aset atas namaku ke nama Suan. Apa? Apa?
Ibu, kenapa ibu di sini? Sheng Nian, mau apa kau? Kau mau? Ibu. Bahkan jika Sua menolaknya, Ini semua akan kuserahkan kepada mereka. Ini hutangku pada ibu dan anak itu. Wang, Suwang, aku mohon, lepaskan kami. Aku tahu kematian Letong sangat menghancurkanmu. Sheng Yin, dia juga ayah Letong. Dia sama sedihnya denganmu. Kamu tidak bisa mengambil semua yang dia miliki semasa hidupnya. Kamu mau kami hidup bagaimana nanti? Kalian mau hidup bagaimana nanti? Tapi bagaimana dengan Letongku? Jika bukan karena kamu yang lebih mementingkan anak laki-laki, jika bukan karena sikap pilih kasihmu, Letongku sekarang masih akan hidup dan ceria di sampingku. Jiang Aifang, Kamu juga seorang perempuan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan susu perempuanmu sendiri seperti ini? Orang sepertimu masih berharap bisa terus hidup enak dan nyaman sampai akhir hayat. Dari seseng apa? Aku tidak bermaksud mencelakai Letong. Ganga. Aduh. Barang-barang ini tidak ada artinya dibandingkan Letong. Jangan ikut campur. Xiao Chen, antarkan ibuku pulang. Oh ya. Sambil bantu aku selidiki satu hal. Mama, Ayana Mama, apakah Paman Xia itu benar-benar tidak akan meninggalkan kita? Tentu, Paman Xiamu itu yang paling baik hati. Lihat, begitu Mama ada masalah, bukankah dia langsung buru-buru datang? Hore! Nanti Paman Xia akan datang menjemput Mama pulang dari rumah sakit. Kamu harus bersikap manis. Sekarang tidak ada Letong yang merebut Paman Xia darimu, Nian. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Paman Xia akan menjadi ayahmu sendiri mulai sekarang. Mengerti. Mama tenang saja, serahkan pada Nian. Paman Xia, Nian sangat merindukanmu. Kakaknya, kamu datang. Kami turun barang-barangku sudah hampir selesai dikemas. Sebentar lagi kita bisa pulang. Aduh, Kakak Nian, kamu mau apa? Dulu kamu tak pernah sekalipun tidak membentak Nian. Paman Xia, apa Nian melakukan kesalahan? Bukan salah kalian. Salahku. Oh, baiklah. Kakak Nian, kamu mau bawa aku kemana? Ke tempat yang seharusnya kita tuju. Ayo pergi. Mama. Aduh. Aku takut. kok gitu ma? Kamu jangan takut. Cepat, jangan takut. Lin Qianjiao. Apakah kalian berdua pernah merasa takut? Kakak Nian, apa maksudmu ini? Lin Qianjiao. Awalnya kukira kamu benar-benar menyesal sampai berpikir untuk bunuh diri. Untuk menebus kesalahan kepada Letong. Aku sangka kamu ternyata cuma membohongiku. Kak Shenqiang, dengar dulu penjelasanku. Jangan dengarkan. Masih mau cari-cari alasan. Kamu kira aku tidak bisa menyelidiki apapun? Kakaknya, kamu salah sangka. Aku benar-benar tidak. Kamu tidak. Lin Qinjiao, bahkan jika aku tidak datang ke konferensi pers, kamu sudah mengatur orang untuk menyelamatkanmu. Dengar, karena Bahkan dosis obat yang diminum dikontrol sampai tingkat yang paling minim bahayanya bagi tubuh. Suan benar. Aku pantas menerima ini. Bukan Kak Sheng Tian, jangan salahkan diri sendiri. Bukan begitu. Kita tidak bersalah. Kalau sampai sekarang kamu belum juga bertobat, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh di depan makam Letong.
Aduh, Paman Sia, haha. Paman Sia menganiaya Mama, Nini benci Paman Sia. Mau menyelamatkan anakmu, ya? Kalau begitu minta maaf dulu pada anakku. Nyonya, perlu kami usir mereka. Tidak usah. Karena dia berpikir begitu, biar dia menebus dosa pada Letong. Maka akan kuberikan semua ini padanya. Akan kulihat saja. Sampai sejauh apa dia bisa melakukannya. Aku minta maaf. Maaf, Pak. Ini semua salah aku. AKU seharusnya tidak membantahmu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di kolam renang. Maafkan aku. Yang pertama, Ini tebusan untuk Letong. Kau yang membunuhnya? Kau yang selalu menipuku dengan alasan Zhang Nian. Hingga Jingtong kehilangan kasih sayang ayah sejak kecil. Yang ketiga, Kau yang menghancurkan keluarga yang bahagia, membuatku kehilangan istri dan anak. Aduh, hei, aku salah. Aku benar-benar salah. Bisa tidak kau lepaskan aku? Aku mohon, lepaskan aku ya. Sha Sheng Ning. akhirnya kau bertindak pintar kali ini. Aku sudah minta maaf pada Letong. Lalu masih ingin apa lagi? Permintaan maaf yang seluruh ini. Lalu aku harus memaafkanmu. Ku beritahu kamu, Lin Jinjiao. Aku ingin sekali membunuhmu, menyuruhmu membayar nyawa untuk Letongku. Tapi orang yang paling pantas mati bukan kamu. Melainkan Xia Shenyang. Kau pikir dengan melampiaskan semua amarahmu pada Lin Qianzhao? Dosa dan penyesalanmu akan berkurang. Jangan mimpi, Xia Shenyang. Sudah kukatakan sejak dulu. Jika bukan karena keberpihakanmu, meski mereka punya 1000 siasat, tak akan ada celah untuk digunakan. Kamulah sendiri yang meninggalkannya di kolam renang. Kamulah ayahnya yang malah menemani orang lain berulang tahun saat pemakaman Letong. Kamulah sang ayah yang setelah Letong meninggal masih memilih percaya pada kebohongan Lin Qianzhao. Bukan begitu. Karena aku takut. Karena kamu takut. Begitu kebohongan Lin Qianzhao terbongkar, Kamu akan benar-benar menjadi pembunuh Letong. Berani berbuat, tapi takut bertanggung jawab. Saat renunca. Aku muak padamu, Letong. Gua pasti muak padamu. Benar. Kamu benar. Yang paling pantas mati. 我的嫂子是这月，我公婆一些月，公婆还是公路上。也动了。 Ayah minta maaf padamu. Ayah yang tidak cukup memperhatikanmu. Tidak disangka, akhirnya justru aku sendiri yang membunuhmu. Letong. Dingin tidak di dalam air. Jisi tidak. Jika saat itu aku menengok ke arahmu, sekilas saja, pasti kulihat kau sedang berteriak minta tolong ya. Kau pasti tidak akan. Hahaha. Xiaotong, jangan takut. Ayah akan kembali menemanimu. Ayah segera datang. Ayah takkan biarkan kau sendirian lagi. Letong. Ayah datang. Buang mereka keluar dari sini. Dan ingat, lain kali kalian bertemu orang-orang ini, usir langsung. Aku tak izinkan mereka mendekati Letongku lagi. Weijin, 어떤다. Davio, oba jejeke, wadete, bomedecewa, hadu yang baik untuk bagian Letong juga. Sha Shengning, kehidupanku ke depan, tak usah kau pusingkan. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana hidupmu nanti tanpa perusahaan. Pasa. Aku mencintaimu. AKU juga mencintai Letong.
AQU tahu apapun yang kukatakan sekarang, kamu tidak akan percaya. Tapi aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Bawa dia. Ayo Belina. Ayah, sekarang aku sudah jago. Memang putri ayah. Letong kami hebat sekali. Ayah bisa temani Letong lebih sering tidak? Seperti ayah suka menemani Nian-Nian. Bisa, Letong. Ayah benar-benar ingin selalu menemanimu. Jadi kamu tinggalkan Letong sendirian di kolam renang? Kamu tahu tidak, umurnya baru 7 tahun. Kamu tahu tidak, dia ditendang sampai mati tenggelam di dalam air? Kalau bukan karena keberpihakan dan pembiaranmu, dia dan Zhang Yang takkan punya kesempatan menyakiti Letong. Kamu sama seperti mereka, dalang utama yang menyebabkan kematian Letong. Yang paling pantas mati adalah kamu. Xia Shengyin. Ya, Yang pantas mati memang aku. Kasih ayah kesempatan sekali lagi ya. Ayah janji akan menjaga keluarga ini, menjaga kamu dan ibumu. Letong, jangan takut. Tunggu ayah. Ayah segera menyusul. Aha, aku mau cari paman Xia. Nian-Nian? Hah? Ini gara-gara mama. Paman Xia tidak mau Nian-Nian lagi. Nian-Nian, jangan lari. Paman Zhang. Diseredasi. Ayah, aku maafkan ayah. Dalam perjalanan pulang, letau ai datang. Busu Xia Shengyin menabrak Zhang Nian saat menyetir mabuk. Oh, ada orang tidak? Sepatu long. Aha, kamu. Halo, 120. Di sini ada kecelakaan mobil. Bicara soal lokasi kecelakaan tadi malam, saya sudah cari tahu. Xia Shengyan tewas di tempat kejadian. Zheng Yan dibawa ke rumah sakit, tapi upaya penyelamatannya sia-sia. Song Wan, kamu tak akan pernah punya kesempatan melihatku lagi. Xia Shengyan, karena ini pilihanmu. Kuharap setelah kau menemukan Letong di alam baka nanti, kau bisa merawatnya dengan baik. Wan, sudah sampai di titik ini, memang sudah takdir. Xia Shengyan dan Lin Qianjiao sudah membayar lunas dosa-dosa mereka. Hidupmu masih panjang. Ayah, jangan khawatir. Bahkan hanya demi Letong. Aku akan terus hidup dengan baik. Aku masih akan menunggu dia datang menemuiku. Persilakan dia masuk. Si Wen, untuk apa kau datang? Si Wen, aku tahu kau membenciku. Kalau bukan karena terpaksa, Aku tak akan datang mencarimu. Langsung saja katakan, mau apa? Adalah wasiat terakhirnya satu-satunya. Dia hanya ingin dimakamkan di samping Letong. Agar ada yang menemani Letong. bisakah kau mengabulkannya? Ini aku. Aku mohon padamu. Letong, aku setujui dia dimakamkan di sampingmu tanpa meminta izinmu lebih dulu. Kau kan menyalahkanku atau tidak? Sure, aku mohon. Kau mau apa? Sure, Segala yang terjadi dulu adalah salahku. tuduhanku seberat apapun akan kuterima. Tapi Shengyan sudah tiada. Jangan biarkan dia tak tenang di alam baka. Baik, aku setuju. Biarkan dia dimakamkan di samping Letong. Tapi kupikir aku seharusnya mengenal putriku. Kamu pasti juga berharap ayah bisa menemanimu untuk waktu yang lama, kan? Untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan dulu, bukan begitu? Kamu. Apa?
又不知道孔伊不是他ki. Nian, kamu di mana? Aduh, jangan main petak umpet dengan mama. Kamu di mana sih? Nian-nianku. Ling Qianjiao, rasa sakit yang sama. Kini ku kembalikan padamu. Maka lunaslah sudah. Segala urusan kita. Yerwo, payo dia. Pastikan dia pulang dengan selamat. Baik. Kalau sempat, ingat bawa Letong. Kembalilah menemuiku.